Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Masya Verita dengan NIM G701-24011 dari kelas A Praktikan Praktikum Analisis Farmasi. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai tugas pendahuluan percobaan 4, yaitu berikut adalah penjelasannya. Nah, jadi yang pertama itu adalah prinsip dasar pemisahan pada kromatografi lapis tipis atau KLT. Nah, pemisahan ini didasarkan pada perbedaan absorpsi senyawa terhadap fase diam dan kelarutannya pada fase gerak. Nah, jadi fase diam atau pelat berperan dalam menahan komponen, sementara fase gerak atau eluen dia itu akan membawa komponen naik melalui gaya kapiler. Nah, senyawa yang terikat kuat pada fase diam dia itu akan bergerak lebih lambat, sedangkan yang larut baik dalam eluen dia itu akan bergerak lebih cepat. Yang kedua yaitu nilai RF. Nah, nilai RF ini dia dapat ditentukan untuk mengidentifikasi suatu senyawa karena nilai RF itu adalah perbandingan jarak tempuh noda terhadap jarak tempuh eluen. Karena bersifat spesifik untuk setiap senyawa pada kondisi tertentu, maka nilai RF ini dia digunakan sebagai sidik jari kualitatif. Agar valid, sampel dan baku harus diletakkan pada pelat yang sama serta dikembangkan dalam bejana yang telah jenuh agar penguapan pelarut di sepanjang pelat itu seragam. Nah, yang ketiga yaitu faktor yang mempengaruhi nilai RF. Nah, jadi faktor penentu utama adalah kepolaran eluen, jenis fase diam, suhu, dan kejenuhan bejana. Nah, eluen yang lebih polar dia itu akan mendorong noda lebih tinggi, sedangkan bejana yang tidak jenuh itu dia akan menyebabkan aliran eluen tidak stabil atau tidak lurus, sehingga noda dia akan tidak terpisah dengan sempurna atau nilai RF menjadi tidak konsisten. Nah, yang kelima yaitu mekanisme kepolaran fase gerak. Nah, jadi jika eluen terlalu polar, ia akan mengalahkan daya ikat fase diam sehingga semua noda terseret ke atas pelat atau RF mendekati 1. Sebaliknya, jika eluen itu terlalu nonpolar, dia itu tidak cukup kuat untuk melarutkan noda sehingga noda tetap tertinggal di titik awal atau RF mendekati 0. Nah, keduanya ini menyebabkan pemisahan gagal karena komponen itu tidak menyebar secara proporsional. Nah, sekian dari video penjelasan saya. Saya harap penjelasan saya bisa bermanfaat bagi teman-teman dan sampai jumpa di video tugas pendahuluan selanjutnya.